Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, marilah kita bersama-sama membaca doa pembuka, yaitu Al-Fatihah ya, di dalam hati saja. Berdoa mulai. Anak-anak, materi IPA kelas 9, materi awal adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kalau kalian belajar di kelas 7 mengenai ciri-ciri makhluk hidup, itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bisa bereproduksi. Kalau kalian lihat tanaman, hewan, mereka beranak, tumbuhan bisa berbunga, kemudian muncul buah dan muncul biji, itu adalah ciri-ciri reproduksi pada makhluk hidup. Yang mana reproduksi makhluk hidup itu ditujukan supaya keberlangsungan makhluk hidup di alam semesta itu tetap ada, tetap lestari dan tidak punah. Makanya tanaman-tanaman, hewan-hewan yang apalagi hewan-hewan langka yang masih bisa beranak itu pasti lestari. Karena apa? Karena berkembang biak. Kalau sudah tidak mampu berkembang biak lagi, tentu saja nanti jumlahnya akan berkurang dan lama-lama akan punah. Nah, di sistem reproduksi ini, sebelum saya mulai, anak-anak sekalian, Allah itu sudah menciptakan bagian tubuh makhluk hidup itu sudah sesuai dengan fungsinya, dan organ-organ semua makhluk hidup termasuk organ-organ manusia itu berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kalian mengenal di kelas 8, ada sistem gerak, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan. Nah, sekarang kita ke sistem reproduksi. Semua bagian tubuh kita, mulai kepala, rangka kepala beserta isinya, rangka badan yang di dalamnya ada saluran pencernaan, saluran pernafasan, ini juga ada tugasnya masing-masing. Kemudian rangka anggota gerak seperti 2 tangan, 2 kaki, ini semuanya punya fungsi masing-masing. Termasuk, mohon maaf, di area tubuh kita, di area kelamin itu ada sistem reproduksi kita. Kalau tumbuhan punya alat reproduksi berupa bunga, ada bunga jantan, ada bunga betina. Kalau bertemu nanti menghasilkan buah, di dalam buah ada biji, nah itu cikal bakal tanaman baru. Demikian juga dengan hewan, ada hewan jantan, ada hewan betina, itu juga punya alat reproduksi masing-masing, yang mana hewan jantan punya sel jantan, hewan betina punya sel betina. Itu kalau bertemu nanti akan menghasilkan individu baru ataupun hewan baru. Demikian juga dengan kita, misalnya anak perempuan itu punya sistem reproduksi perempuan, yang mana dicirikan paling khas dia punya sel telur. Anak laki-laki punya reproduksi laki-laki atau organ laki-laki, yang mana dia akan menghasilkan sel sperma. Nah, sperma kalau dan telur bertemu nanti akan terjadi fertilisasi, pembuahan, maka nanti akan terjadi kehamilan. Kehamilan nanti akan menghasilkan janin, dan janin adalah cikal bakal makhluk baru, yaitu manusia yang baru. Nah, anak-anak, saya harapkan hal ini tidak menjadi hal yang tabu, karena itu organ kita yang punya fungsi tersendiri di tubuh kita, yang Allah sudah ciptakan untuk kita, yang mana semuanya berfungsi, kerjanya berfungsi untuk kestabilan tubuh kita. Nah, sekarang kita mengenal dulu organ reproduksi pria ya anak-anak ya, organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki kurang lebih seperti ini gambarnya, anatomisnya ya.
itu nanti terdiri dari organ luar dan terdiri dari organ dalam, kemudian terdiri juga saluran reproduksi. Nah, ini kurang lebih, nanti lebih jelasnya kalian baca sendiri di buku kalian. Ini adalah organ reproduksi laki-laki ya. Saya menjelaskan dulu. Organ reproduksi laki-laki, organ luarnya itu terdiri dari penis dan testis ya. Kita mengenal dulu testis. Ini adalah testis anak-anak. Testis ini ada sepasang, dibungkus oleh skortum. Skortum itu adalah kulitnya testis. Di dalam testis ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk menghasilkan sel sperma. Sel sperma itu sel kelamin jantan pada manusia ya. Dan juga untuk menghasilkan hormonnya laki-laki atau hormonnya testosteron. Yang mana hormon laki-laki atau testosteron itu yang bisa menimbulkan ciri fisik secara sekunder pada laki-laki. Misalnya muncul kumis, muncul bulu ketiak, muncul rambut di kemaluan, muncul jagun, dadang membidang. Jadi tumbuh kembang kalian seperti anak laki-laki, suaranya membesar, muncul jagun, tumbuh kembangnya itu yang mensubsidi itu atas jasanya hormon testosteron yang ada di dalam testis ini. Jadi testis ini sekali lagi menghasilkan hormon testosteron dan juga menghasilkan sel sperma ya. Nah, kemudian di atas testis ini ada saluran kecil. Ini ya, saluran kecil. Nah, saluran kecil di atas testis ini adalah namanya epididymis. Epididymis ini berfungsi karena di dalam testis ini menghasilkan sperma, maka sperma nanti akan ditampung sementara di epididymis. Ya, sekitar 1 mingguan. Jadi fungsinya adalah untuk saluran pendek untuk menampung sperma sementara. Nah, setelah dari epididymis ini ada saluran panjang sekali, seret ke sini. Ya. Ini namanya saluran panjang ini namanya adalah vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang penghubung antara epididymis sampai ke kantung sperma. Maaf, ini adalah kantung sperma atau namanya vesicula seminalis. Jadi sperma yang dari testis nanti masuk ke epididymis, ditampung sementara, kemudian dialirkan ke vas deferens, kemudian ditampung di vesicula seminalis atau namanya adalah kantung sperma. Ya, ini ya, di sini tempatnya. Nah, kemudian di sini ada saluran ejakulasi, ada kelenjar Koper. Ini apa fungsinya? Saluran ejakulasi sama kelenjar Koper ini adalah saluran yang menghasilkan cairan semen atau cairan pelicin. Ya, ini ya, duanya ini adalah saluran semen atau saluran cairan pelicin. Nah, kemudian di sini ini ada yang namanya kantung kemih. Ini kantung kemih. Kantung kemih ini nanti terhubungnya di ginjal anak-anak. Karena kan darah kalian kita memasukkan makanan, oksigen itu kan dialirkan darah ke seluruh tubuh. Termasuk buangannya itu kan berupa urin. Nah, urin itu nanti ditampung di sini di kantung kemih. Kalau kantung kemihnya ini penuh, nanti kalian akan merasakan pengen buang air kecil. Dan efek pengen buang air kecil, maka kalian akan mengeluarkan pipis atau mengeluarkan urin yang akan disalurkan ke uretra. Uretra di sini. Uretra di sini dan dikeluarkan melalui penis untuk anak laki-laki ya. Jadi si penis ini selain mengeluarkan urin atau pipis, dia juga mengeluarkan sperma. Ini ya. Jadi sekali lagi, apa saja organ laki-laki itu ada testis,
ada epididymis, ada saluran panjang namanya vas deferens, kemudian ada kantung sperma namanya vesicula seminalis, kemudian ada saluran ejakulasi, ada kelenjar Koper, kemudian ada penis ya. Penis ini pengeluaran urin dan pengeluaran sperma. Ini adalah organ alat reproduksi pada laki-laki yang semuanya sudah ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya anak-anak ya. Jadi kalau organ laki-laki itu berfungsinya ketika kalian remaja. Kalau anak laki-laki itu punya alat reproduksi laki-laki, tapi dia belum bisa menghasilkan sperma. Karena apa? Belum aktif. Jadi istilahnya aktifnya itu ketika masa remaja atau masa puber. Sama juga dengan anak perempuan. Anak perempuan punya alat reproduksi perempuan, tapi kan belum bisa menghasilkan sel telur. Aktifnya adalah ketika dia sudah remaja atau dia sudah mulai menstruasi. Nah, setelah organ reproduksi laki-laki, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan ya. Organ reproduksi perempuan itu dicirikan, ciri khasnya adalah dia bisa menghasilkan sel telur anak-anak, karena itu ciri khas perempuan. Kalau laki-laki sel sperma atau sel kelamin jantan, kalau perempuan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, organ reproduksi perempuan ini kurang lebih gambarnya, nanti di buku kalian juga ada. Organ reproduksi perempuan ini terdiri dari sepasang ovarium, ada 2. Tadi di anak laki-laki juga ada 2 ya, testis ya, sepasang ovarium. Nah, ovarium ini bertugas menghasilkan sel telur atau namanya adalah ovum. Ovum ini nama sel telur pada perempuan. Ovarium nanti ada peristiwa namanya ovulasi, jadi dia bisa mengeluarkan sel telur. Ini ya, ada di kanan kiri ya. Nah, kemudian di sini ada saluran sebelum masuk rahim, ada saluran di kanan kiri. Ini namanya adalah saluran tuba Fallopi atau saluran oviduk. Sekali lagi, ini namanya adalah saluran tuba Fallopi atau saluran oviduk. Saluran oviduk ini atau tuba Fallopi yang ada di kanan kiri ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau sebagai tempat pembuahan. Jadi kalau ada sperma yang masuk ke organ perempuan, itu bertemunya di sini. Sperma dan telur bertemunya di sini. Nanti kalau Allah mentakdirkan kun fayakun jadi, maka kan di sini nanti ada pertemuan nanti ada pembelahan sel, kemudian akan menjadi zigot. Zigot itu nanti akan turun di sini. Ini namanya adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini seperti buah pir anak-anak, elastisitas, fleksibel. Jadi kalau terjadi kehamilan, dia akan melebar sesuai ukuran perkembangan bayi ya. Nanti setelah kelahiran dia kembali lagi ke semula, jadi fleksibel. Di sini adalah tempat menempelnya zigot. Jadi kalau terjadi pembuahan zigot itu pertama kali menempel di sini. Kalau di USG mungkin masih seperti titiknya pulpen, itu setitik pulpen kan. Zigot perdana itu ya. Di sini ini adalah rahim. Kemudian di sini ada serviks itu mulut rahim ya. Kemudian di sini adalah vagina. Jadi vagina ini kalau di perempuan selain mengeluarkan urin, nanti di sini itu ada kantung kemih ya yang terhubung di ginjal, sama kayak penjelasan saya tadi. Jadi kalau ada pembuangan nanti di kantung kemih. Kantung kemih itu kalau sudah full maka kita akan mengeluarkan urin dari vagina. Vagina untuk pengeluaran urin, juga untuk pengeluaran
bayi pada kelahiran normal ya. Jadi sekali lagi organ reproduksi perempuan ada apa saja? Ada ovarium 2 sepasang kanan kiri. Ada ovarium untuk menghasilkan telur tadi, sama untuk menghasilkan hormonnya perempuan atau hormon estrogen yang menunjukkan ciri-ciri kelamin sekunder perempuan ya, kita kalau tumbuh kembang menjadi remaja seperti remaja perempuan, cirinya seperti payudara membesar, kemudian kulit halus, seperti ciri-ciri layaknya seorang perempuan itu atas jasanya hormon tadi, hormon perempuan, hormon estrogen yang dihasilkan di sini. Jadi selain menghasilkan sel telur, ovarium ini dia menghasilkan hormon estrogen. Kemudian ini ada sepasang oviduk atau tuba fallopi. Tadi tugasnya untuk fertilisasi atau pembuahan. Kemudian di sini ada rahim. Ini untuk penempelan zigot. Ya, zigot atau perkembangan janin nanti di rahim ini. Kemudian ada serviks, mulut rahim, ada vagina. Ya ini. Kalau misalnya ada masalah ovariumnya kayak di TV-TV itu, ovariumnya di sini terjadi masalah, mohon maaf secara medis, misalnya busuk karena ketempelan bakteri, meradang dan lain-lain, sama dokter harus dipotong supaya jaringan busuknya tidak menyebar ke sini. Apakah masih bisa punya keturunan? Masih bisa anak-anak, karena kita masih punya di sini ada ovarium, ada oviduk. Jadi masih bisa walaupun hanya punya satu ovarium atau oviduk. Kecuali kalau ada problem, masalah, misalnya karena cancer, karena kanker atau apa, rahimnya ini harus diangkat, maka nanti pada si perempuan itu tadi tidak bisa terjadi kehamilan karena tempat menempelnya zigot, perkembangan bayi itu ada di sini. Jadi kalau di sini ada problem, ada masalah secara medis, ya sudah tidak bisa lagi. Kurang lebih seperti itu anak-anak penjelasan saya, dan tentu saja kalian harus membaca buku untuk memperkaya referensi kalian dan supaya lebih tahu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ke saya lewat Japri ya, lewat WA grup dan lain-lain, bisa bertanya kepada saya. Demikian materi dari saya. Tetap jaga kesehatan selama di rumah, protokol kesehatan tetap dijaga, tetap waspada di masa pandemi ini supaya stay healthy, semuanya tetap sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Demikian dulu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.